Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup sebagai pribadi, seringkali kita menghendaki dan menginginkan suatu tempat yang menjanjikan kebahagiaan kita tanpa melalui proses yang mungkin membuat kita merasa menderita. Tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup orang beriman, melainkan ketekunan di dalam proses yang membutuhkan sebuah kesetiaan dan juga komitmen yang kuat akan apa yang diimani dan apa yang diakukan ketika menjawab, "Ya, aku ingin menjadi anak Allah." Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, Namamu telah dimuliakan karena hidup dan wafat Yesus Sang Putra Manusia. Ajarilah kami hidup seperti Dia serta mengabdi sesama dengan penuh cinta kasih, agar dapat menikmati kedamaian-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Persekongkolan melawan Nabi Yeremia sebagaimana dikisahkan di dalam bacaan pertama pada hari ini dari kitab Nabi Yeremia tidak membuat lantas seorang nabi ini untuk mendoakan sesuatu yang terburuk hadir di dalam persiaran hidup mereka. Bahkan meskipun mereka ingin mengadakan persekongkolan atau persepakatan hendak membinasakan seorang nabi, tetapi Nabi Yeremia sama sekali tidak menaruh dendam. Bahkan di dalam doanya ia meminta agar Tuhan tidak murka atas mereka, agar Tuhan tetap mengasihi dan mencintai mereka, agar Tuhan mengampuni dan mengubah hati mereka, agar tidak menjadi pribadi yang mendendam hanya karena dikritik, hanya karena diingatkan cara hidupnya, hanya karena ditegur karena tidak sesuai cara hidup orang beriman seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi seringkali yang terjadi di dalam persiaran hidup kita, ketika kita tahu bahwa ada orang yang bersekongkol hendak melenyapkan kita atau menjatuhkan kita, kita lebih dahulu memukul mundur dan membinasakan mereka. Tetapi kita seringkali tidak berpikir bagaimana mencari solusi sehingga kita tidak dijatuhkan, sehingga kita tidak harus mundur, tetapi juga dengan cara yang tepat dan benar tanpa harus melukai atau membinasakan yang lain. Ada begitu banyak cara, hanya saja terkadang prosesnya membutuhkan waktu dan juga kesabaran serta kebijaksanaan kita di dalam bertindak. Di dalam Injil suci hari ini yang dikisahkan di dalam Injil Matius mengingatkan dan juga mengajak Anda, saya, serta kita semua. Seringkali kita mau melakukan sesuatu ketika kita mendapatkan sebuah jaminan, sebuah tempat yang menjamin kita akan hidup tenang, yang menjamin bahwa kita akan bahagia atau bahkan berada di posisi yang kita kehendaki. Tetapi seringkali apa yang kita minta kita tidak mengetahui konsekuensinya. Mungkin kita bisa mengikuti caranya, tetapi seringkali kita tidak sanggup
dan tidak mampu melaksanakan di dalam berproses untuk mendapatkannya. Jadi sangat wajar ketika Yesus menegur murid-muridnya. Ia mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Mengenai tempat, posisi di dalam kebahagiaan surgawi, itu semua adalah suatu tempat yang diperuntukkan bagi siapa saja yang senantiasa hidup di dalam kebenaran, bertingkah laku sebagaimana anak-anak Allah mestinya bertindak dan berlaku. Seringkali kita hanya meminta hasil yang baik tanpa proses. Tetapi yang dikehendaki Tuhan, kita tidak diizinkan atau kita lebih baik diajak untuk menghadapi persoalan itu. Siapa tahu dari setiap persoalan kita menemukan cara baru, cara pandang yang tepat dan benar. Siapa tahu dari silih bergantinya tantangan hidup membuat kita semakin dewasa. Yang dikehendaki Tuhan, kita berproses dengan tekun, setia, meskipun harus menderita. Tetapi percayalah, sebuah proses yang tepat dan benar tidak akan pernah dikhianati oleh hasilnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di dalam perjalanan persiaran hidup memang terkadang tidak mudah seperti yang kita pikirkan. Tetapi percayalah, barang siapa yang senantiasa setia di dalam prosesnya, ia akan menemukan sukacita di dalam persiaran hidupnya. Tuhan memberkati. Amin.